Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-3. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Jangan lupa dicatat ya materi-materi yang pentingnya. Terus juga kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau kurang paham, tanyain aja ke kakak yang di depan. Oke? Langsung aja dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan lagi ya, sudah lupa. Nama saya Siti Samaria, dari Sidang Yotesa Tulis ya. Di sini saya presentator yang pertama. Yang pertama itu judulnya perbedaan hadis dan Al-Quran. Sebelumnya nih saya mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian Al-Quran? Biasa yang kalian baca. Ada yang tahu nggak? Apa sih pengertian Al-Quran menurut kalian? Ada yang tahu? Boleh? Cara ini aja, kalau singkatnya aja. Ya boleh ya. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu ada dua definisi, yaitu yang pertama secara bahasa. Apa sih itu Al-Quran? Yaitu Allah itu dari kata qira'a, yang qira'atan wa Qur'an, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah yaitu kalam Allah, tadi kan benar ya, yang mengandung mujizat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara tertulis mushafnya dan diriwayatkan itu secara mutawatir. Apa sih mutawatir itu? Dan dinilai ibadah dengan membacanya. Jadi kalau kita membaca satu buku aja itu dapat pahalanya 10 kali lipat. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dengan hadis. Di sini juga apa sih itu Al-Quran perbedaannya? Al-Quran itu adalah mujizat Nabi SAW, sedangkan hadis yaitu nabah hadis qudsi. Hadis itu bukan mujizat. Terus yang keduanya Al-Quran itu dijamin pemeliharanya oleh Allah dari campur tangan manusia. Jadi Al-Quran itu tidak ada tambahan dari manusia gitu. Jadi murni dari Allah. Kalau misalkan hadis itu terpelihara, namun pemeliharanya itu tidak seperti Al-Quran. Ada yang tambah-tambahin gitu ya. Terus Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan kalau hadis itu diriwayatkan itu secara ahad atau dari mutawatir. Ahad itu kayak nggak berangsur-angsur, ahad itu satu-satu gitu. Selanjutnya yaitu salah satu surat dalam Al-Quran itu Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Jadi Al-Quran itu ada wajib yang surat yang wajib dibaca sholat. Sedangkan hadis itu tidak ada yang hadis yang dibaca sholat, ya kan? Selanjutnya lafal dan makna Al-Quran itu langsung dari Allah. Sedangkan hadis lafal dan makna itu dari Nabi SAW. Terus membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Kalau hadis itu membaca hadis itu kayak sunnah aja gitu. Kalau misalkan mau dibaca gak apa-apa gitu, kalau dibaca juga berdapat pahala gitu. Selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 6 fungsinya. Yang pertama ada bayan takriri. Bayan takriri. Apa sih itu bayan takriri itu? Bayan takriri itu hadis yang memperkuat Al-Quran. Kan misalkan Al-Quran itu cuma berita jahat doang, kan udah dirinci jahat itu jahat apa aja gitu kan. Di hadis itu ada kan biasanya. Nah terus ada perintah puasa. Nah kan di sini puasa aja kan, kita nggak tahu puasa itu puasa apa aja. Apakah puasa Senin Kamis, apakah puasa Ramadan, kan kita nggak tahu tentunya. Sedangkan di hadis nanti kita bakal mengetahui bagaimana tata cara puasa, pembatalan puasa, kan dalam kitab-kitab ada ya. Terus perintah haji dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Di sini di Al-Quran itu cuma memerintahkan umat Islam yang mampu itu cuma haji doang.
dan disampaikan sidang. Selanjutnya bayan tafsir. Bayan tafsir yang pertama tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, bayan tafsir hadis menafsirkan Al-Quran itu mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Jadi hanya dikhususkan untuk ayat-ayat yang umum doang yang terpilih. Misalnya surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasanya anak nabi mendapatkan warisan. Di hadis dijelaskan bahwa anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Jadi yang tidak mewarisi harta adalah anak nabi dan anak yang membunuh orang tuanya yang tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, bayan tafsir hadis menafsirkan Al-Quran itu takyid al-mutlaq, yaitu membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Jadi enggak mandang mau cowok mau cewek, tetap dihukum. Dalam hadis dijelaskan dirinci lebih rinci, yaitu hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikarenakan hukuman potong tangan. Sabda Nabi, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Jadi yang dipotong tangannya itu sesuai sama apa yang ia curi. Misalnya kalau nyuri buku doang atau pulpen gitu kan, sering teman kita ngambil pulpen kan nggak mungkin dipotong tangannya gitu. Jadi kalau dipotong tangannya itu senilai, misalnya harga barang itu tuh senilai sama 1/4 dinar atau lebih. 1 dinarnya itu sama, kalau nggak salah sama kayak 15. Selanjutnya bayan tasyri'i. Hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari makhluk, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Contoh lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis. Contohnya bagi umat Rasulullah SAW, laki-laki itu nggak boleh pakai gelang, kalung, gitu. Yang boleh itu cuma kaum wanita doang, wanita hamil. Selanjutnya, dan kita buka sesi pertanyaan. Biasanya ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau memahami? ada lagi? Atau kalau hadis dan Al-Quran itu sama, dan jika lupa bagaimana hukumnya? Ada lagi? Tadi ya apa kata lain dari bayan? Bayan itu seperti penjelasan atau penerangan gitu. Ketahuan atau penyataan gitu, bayan itu nyata kata lainnya tuh. Enggak. Benar nih. Paham nggak? Ya. Selanjutnya Nomor 2. Itu tadi pertanyaannya. Membaca hadis. Oh iya. Hukum membaca hadis sunnah ya. Kalau membaca Al-Quran wajib bagi setiap muslim. Dan kalau lupa Al-Quran kalau lupa udah menghafal terus lupa sama hafalan kita yang ada di Al-Quran, itu hukumnya dosa. Kalau hadis nggak mendapat apa-apa, nggak dosa.
kecuali kalau misalkan antinya nih, anti itu penafsir atau emang apa sih ilmu hadis teh yang teh ya perawi gitu. Kalau anti lupa itu dosa sebenarnya kalau misalkan penghafal hadis. Lagi Udah ada lagi gak? silahkan teteh yang di belakang. Di bagian tafsir itu kan dari perintah salat dan zakat secara global. Maksudnya global itu gimana deh? Global itu luas. Jadi globalisme itu sering diulang-ulang dalam Al-Quran teh. Kan dalam surat Al-Baqarah ada misalkan, terus dalam surat Yasin juga ada gitu. Global teh menyeluruh gitu. Kalau misalkan umum mah khusus, jadi tuh ya umum teh global kan sama. Global luas. Kalau umum ya umum, berarti khusus. Beda kan? Berarti umum. Umum teh jarang gitu di Quran teh. Enggak banyak kayak perintah sholat. Iya, umum teh kebalikan dari global. Kalau umum mah Tidak khusus, global mah luas. Globalisasi. Udah ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita yang nanya. yang susah tapi Kalau ditanya, enggak sih susah. Ada lagi nggak? Ayo. Apa Jangan paksa, kita santai aja. kita bukan guru ya. Salam dan di dalam. Oh ini aja. Kita dulu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Bapak Kita langsung saja deh. Ada kuis nih dari saya. Coba apa ya? Sebutkan dua perbedaan Quran dan hadis. Nice. Ulang. Ulang lagi. Kalau misalnya Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya hadis bukan mukjizat. Kalau misalnya Al-Quran disampaikan dibentuk secara mutawatir, kalau misalnya hadis tidak. Ada lagi nih. Apa saja sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Coba sebutkan dua saja. Dua. Tadi ada itu. nggak apa-apa kita Jangan baca. mau ini Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita masih belajar ya, sama-sama masih belajar. Dua aja loh. Kata dia ada 7, sebutkan 2. Ada 6. Ada 6 ya, sebutkan 2 aja. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada yang menjawab? Boleh. Teteh, boleh di depan? Gak apa-apa. Biar gak usah malu. Kayak kita sama-sama cewek ya. Boleh. Yang di depan. Gak apa-apa, lihat juga. Gak apa-apa, lihat juga. Gak apa-apa. Nggak dihukum. Mau? Ya, yang jauh. Boleh. Sih. Dia nggak apa terus. Coba aja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin tambahin lagi? Simpul lagi.
Kesimpulannya ya, jadi definisi Al-Quran itu menurut ulama mengatakan Al-Quran tidak mempunyai kata-kata, dia merupakan nama bagi kalam Allah. Menurut istilah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang menunjukkan kepada Nabi, ditulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Lalu ada perbedaan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi. Kalau hadis yaitu hadis Nabawi atau kursi, bukan mukjizat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau punya mohon maaf, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.